Udah pernah dengar SketchUp viewers? Kalau belum, check this out. Halo semuanya, jadi aku mau menunjukkan SketchUp viewer. Ini ada sih ini aku bukannya di iPad, tapi kalau nggak salah di Android juga ada. SketchUp viewer ini adalah seperti namanya, dia ini untuk melihat gambar 3D yang udah kita bikin di SketchUp yang biasanya ada di laptop atau di PC. Nah, jadi yang pertama ini udah ada model dari SketchUp viewernya sendiri. Tampilannya itu cuman ada di sebelah kiri, jadi tools-toolsnya itu cuman ada, toolbarnya cuman ada di sebelah kiri dari layar doang, karena memang hanya untuk melihat. Yang pertama di situ ada tape measure. Ini gunanya untuk tahu ukurannya. Jadi kalian tinggal klik aja di titik yang kalian pengen, titik pertama, titik kedua, nanti dia bakal ngeliatin kira-kira dia panjangnya berapa beserta dengan satuannya kayak gitu. Terus ada move section, ini tinggal di move aja pakai satu jari. Terus kalau mau zoom in, zoom out tinggal di pinch pakai jari aja. Dia punya unit preference-nya, formatnya ada arsitektural, desimal, engineering, dan juga fractional. Nah, terus habis itu di sini juga presisinya itu ada skalanya ya, 1:berapa, 1:berapa. Tapi di sini dia pakai ada inci, feet, sama mostly sih inci ya dia pakainya. Terus ini kalau kita nyalain, jadi kalau misalnya kita udah bikin di laptopnya udah ada animasinya, nah di sini tuh udah bisa diputar si animasinya itu. Jadi kita tinggal pencet aja, klik, nah dia akan otomatis memutari si gedung, bahkan masuk ke dalam ruang-ruangnya kayak gini gitu. Semakin banyak section yang kalian punya, semakin banyak shoot yang kalian punya, videonya kan jadi semakin panjang, dan ya ukuran filenya juga akan besar gitu teman-teman. Terus di sini juga kita bisa lihat eksterior, interiornya. Jadi kita bisa lihat dalamnya, kita bisa lihat luarnya, apalagi kalau misalnya bangunannya ini kompleks, punya ruang-ruang yang banyak. Kalau kita lihat ya teman-teman, ini bangunan ini berfungsinya sebagai ruang serbaguna. Kenapa? Karena dia punya banyak bukaan, terus punya satu ruangan yang cukup besar untuk sebuah kegiatan, untuk mewadahi sebuah kegiatan. Tuh, bahkan dia bisa memperlihatkan potongan yang cuman lantai satunya doang gitu, denah lantai satunya, terus bisa ngeliatin denah lantai duanya. Dan bagus atau enggak bagusnya di gambar di SketchUp viewer ini adalah tergantung 3D modelnya yang udah kalian bikin. Nah kayak gini, jadi kalian tinggal di animation scenes-nya ini ada banyak banget pilihannya, tapi nggak semua file itu selengkap ini. Jadi memang di file masternya itu harus diubah dulu, harus ditambah dulu, harus disetting dulu. Ada floor 1 perspektif, floor 2 perspektif, ada section plan, dan lain-lain. Ini gunanya untuk supaya kita tahu ini baloknya ada di mana, terus misalnya tangganya ada di mana. Jadi mempermudah lah untuk kita untuk melihat si hasil 3D model kita. Dan lebih enak juga buat dibawa-bawa karena bisa dibuka selain dari laptop. Dan di sini juga kita bisa di layersnya bisa menghilangkan beberapa, kayak misalnya mau ngilangin lantai 1, mau ngilangin lantai 2, mau ngilangin orang-orang yang ada di lantai 1, mau ngilangin orang-orang yang ada di lantai 2, mau menghilangkan bagian side plan-nya mungkin, atau mungkin atapnya mungkin. Nah, di sini bisa diatur di layers. Di toolbars yang kamera, di sini ada perspektif dan ortografik. Itu bedanya nanti kalau misalnya perspektif ini kayak gini, kalau ortografik dia itu kalau misalnya kita miringin
panjang depan dan panjang belakang itu sama. Jadi kalau misalnya perspektif, dia punya garis perspektif, jadi makin belakang dia makin kecil gambarnya kayak gitu. Jadi kita lihat ya bedanya. Nah, ini orthographic, ini perspektif gitu. Dan di bagian tools yang view, di sini kita bisa lihat, bisa nyala matiin bayangan. Terus hidden geometrinya, ini kalau misalnya bangunan kita banyak lengkungan itu biasanya keluar banyak banget. Terus bisa ngeliatin sectionnya ada di mana, dan ada X-nya juga. Kalau misalnya ini ketahuan banget nih, SketchUp banget gitu. Kalau misalnya section, biasanya itu settingannya udah dari file masternya. Jadi memang si file master kita ini harus bagus banget dan harus rapi banget supaya kalau misalnya dibukanya di SketchUp Viewers itu bakal rapi. Oke deh, sekarang kita lihat di sini ada satu model lagi. Ini gede banget modelnya. Ini aku dapat dari 3D Warehouse yang ada di SketchUp Viewers-nya. Jadi kita bisa lihat model lain ya, selain yang tadi model bawaannya masih sama yang kayak tadi. Cuman bedanya yang tadi itu lebih banyak kayak ada bisa lihat perspektif, bisa lihat isometri dan lain-lain. Kalau ini nggak terlalu banyak kan kelihatan. Karena memang tergantung dari file masternya, dia punya settingannya atau enggak. Nah, kalau mau ngambil file atau mau ngeliat file yang lain bisa ke 3D Warehouse. Terus misalnya kita ketik, misalnya mau nyari garden, mau nyari apartemen, mau nyari rumah, mau nyari interior, kitchen, rumah, kamar misalnya, itu bisa dicari aja. Terus misalnya di sini aku mau cari-cari apa yang bagus kira-kira yang bisa kita lihat. Hillside House. Nah, kita tinggal klik aja, terus nanti dia bakal nge-download sendiri. Terus kita exit, terus kita back. Nah, dia udah langsung ada di situ kan. Nah, kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau bisa lihat-lihat bangunan, tipe-tipe bangunan yang lain buat inspirasi, mungkin itu bisa dibuka aja dari 3D Warehouse-nya. Ya tuh, di animation-nya ini tuh nggak sebanyak yang file bawaan dari 3D Viewers-nya, karena itu kan contoh ya, jadi dia ngasih contohnya yang banyak. Nah, gitu deh kira-kira vibes-nya kalau kalian nge-download SketchUp Viewers. Dan manfaat untuk SketchUp Viewers ini yang pertama buat klien lebih mengerti perletakan calon bangunan mereka secara 3D visual, memberikan pengalaman mengeksplor ruang yang tentunya asik dan mudah dibawa tanpa harus bawa laptop atau PC, dan terakhir membuat kamu terkesan lebih profesional loh. Terima kasih ya teman-teman udah menonton. See you on my next video. Bye bye.